Cuma nomor kedua dah, kalau emang ada dibawa, kalau emang orang bisa ngomong, ya seperti itu. Ya, yang penting pertama yang saya ambil adalah ini silaturahminya, yang kedua taklimnya. Itu kalau ibu di rumah dingin begini-begini nggak dapat apa-apa bu, makan kue nggak bernilai ya. Kalau di sini alhamdulillah berkah semuanya. Tadi udah dimulai dengan zikrullah, maulid, semua yang kita makan di sini mengandung keberkahan. Amin ya robbal alamin. Jadi itu silaturahmi dan taklim. Insya Allah program ini akan terus berjalan dalam kesempatan pengambilan raport atau momen tertentu. Ya. Yang kedua, saya mah ini mau dikatakan tukang obat gak? Silakan, nggak mengapa saya mah. Emang saya sekalian promosi. Tuh, ini murid kita, alhamdulillah. Dari tahun 2010 ini SMK IT At-Taqwa didirikan. Ini muridnya dulu baru ada 16 orang. Berapa? 16 orang. 3 kelas 16 orang. Luar biasa. Tapi guru-gurunya tetap berjuang. Bagaimana tuh Pak gajinya? Alhamdulillah. Kepala sekolah masih gendut. Gendut apa aja gendut perutnya. Jadi itu saya promosi nih sekalian. Tadi ibu datang dikasih kue, alhamdulillah. Dikasih air, alhamdulillah. Dikasih juga itu brosur SMK tahun ajaran 2003-2004. Nah, monggo ibu-ibu yang mempunyai kerabat, yang mempunyai saudara, yang mempunyai tetangga, silakan dipromosikan karena ibu adalah sebagai wasilah kalau bahasa agamanya, penyambung lidah Bapak Ridwan. Ini ibu-ibu. Nah kalau ibu-ibu luar sekolah mah, mana mungkin. Ibu-ibu kan sudah mempercayakan anaknya dididik di SMK. Maka ibu saya percayakan pula untuk sebagai wasilah penyambung lidah, biar mereka yang berada di sana akan kenal dengan SMK IT At-Taqwa 07. Tepuk tangan bu. Ya, tuh. Nah kalau bukan ibu yang nyambungin siapa? Lidah saya bisa meleleh. Nggak mungkin. Mungkin kalau saya yang ngomong mah di sini kurang berbisa. Tapi kalau ibu yang rada lemesan ngomongnya di sono, udah sekolah di sono aja di At-Taqwa 07 luar biasa. Kepala sekolahnya, guru-gurunya luar biasa. Gedungnya alhamdulillah. Kita sedang membangun kembali ya. Bukti fisik bahwa sekolah kita ini sudah masuk dalam kategori sekolah nasional karena sudah tercatat di Provinsi Jawa Barat. Nih kemarin nih sekolah kita ngajuin proposal bersamaan dengan asisten saya Pak Tatang Sojaya dan guru-guru yang lain. Alhamdulillah tahun 2002 ini At-Taqwa mendapatkan dana hibah sebesar 450 juta. Alhamdulillah. Berkat doa-doa itu kali ya. Kita nggak tahu. Kalau doa saya meleset mulu bu, sering mampir di es kelapa, asal haus. Mungkin di antara sekian banyak yang hadir ini pasti ada yang diterima 1, 2, 3 doa ibu-ibu. Makanya alhamdulillah. Doakan saja mudah-mudahan pembangunannya bulan Februari udah selesai. Ya. Paling kalau Januari besok udah selesai nih, naik Januari luar biasa. Pokoknya yang jelas di tahun 2003, 2004 bangunan kita insya Allah sudah terlihat nampak dengan jelas. Nah itu. Jadi bukti itu sekolah kita udah diterima dan udah ada namanya di provinsi. Bukan tebang-tebang kalau bahasa gua, bukan tebang-tebang sekolah katanya. Tuh. Sudah dipercaya oleh pemerintah. Bayangkan bu, dari sekian banyak sekolah yang ada di Bekasi cuma dipilih At-Taqwa 07 yang dapat hibah itu, yang lain didepak semuanya. Nah, ada apa di situ? Nah, itulah kepercayaan orang provinsi
terhadap SMK IT At-Taqwa 07. Ada 2 Bekasi yang dapat At-Taqwa sama Bima Sakit di sana. Nah, mudah-mudahan Bu, kita terus berjuang. Saya terus berjuang, kami terus berjuang. Ya, silakan aja. Ya, tetap uang bangunan mah dibayar kalau ada mah. Gitu. Ya Pak Tatang ya. Tapi terus berjuang, kami terus berjuang untuk memajukan sekolah kami ini lewat fisik maupun lewat yang lainnya. Ibu-ibu, itu ya promosi ya. Ini nanti brosur kami jangan dibuang di jalanan Bu ya, mohon maaf. Apalagi dibuat bungkus bawang romanana jelek At-Taqwa. Pas saya beli warung, Ustaz ini Ustadz Abdul Jabbar Majid MA DPRD Jawa Barat, Putri Komarudin DPRD Pusat, Ketua Yayasan Pengawas ada di bawang ini. Jangan Bu. Itu cover depannya itu artis semua, itu bukan orang sembarangan, ya Dr. Abdul Jabbar Majid. Nah itu beliau adalah DPRD provinsi yang telah berkunjung kemarin. Nah melalui beliau kita dapat bantuan. Nah itu kemarin waktu acara Al-Bilal kemarin beliau datang. Di situ juga ada almarhum almarhumlah Kiai Haji Muhammad Aminur putra almarhum almarhumlah yaitu Nur Arifah Kapal Nasional. Nah itu ya, jadi mohon diperkenalkan saja brosur itu. Kalau yang kurang Pak satu ini minta tuh, ntar pulang minta ambil aja. Kuenya juga kalau masih ada kasih ya. Mudah-mudahan masih banyak kue kayaknya masih sisa. Saya banyak bikin kue. Ya kasih nanti brosurnya Pak Alim ya. Panitia Pak Zeni nanti boleh yang minta brosur dikasih. Ya, biar mungkin buat ngasih tetangganya, saudaranya, diperkenalkan saja dulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal mah mudah-mudahan oh ini At-Taqwa berkunjung, oh ini At-Taqwa seperti itu. Itu yang kedua. Saya promosi biar ini yang punya adik lulusan MTS masukin ke SMK At-Taqwa, yang punya saudara lulusan SMP negeri maupun swasta masukin ke SMK. Itu At-Taqwa. Bu, panitia sudah mempunyai komitmen dalam satu MOU-nya itu, kalau yang membayar 5 orang 500.000, 10 orang 1 juta. Alhamdulillah. Benar Bu, kemarin Bu Midah Puji Astuti. Bu Midah Puji Astuti cuma pelayan apa? Pelayan kantin. Karena dia ngomong lemes tuh, akhirnya Arya Gading masuk, Anggi masuk, tetangga masjid semua nih. Alhamdulillah. Siapa lagi ya? Nah ya yang sebelah sini masuk tuh. Ada 7 orang kalau nggak salah tuh. 7 orang yang masuk ke At-Taqwa, tetangga kita nih. Berarti At-Taqwa ini udah manis ya Pak Barudin ya. Oleh tetangga kita mudah-mudahan At-Taqwa udah manis. Tuh, bukan sekolah yang manis, sekolah udah manis. Sudah bisa dilihat oleh masyarakat sekitar. Alhamdulillah. Nah itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan nantinya akan bisa menjadi satu pemicu ya buat guru-guru kita, ya buat wali murid kita yang nantinya akan menjadi perpanjangan atau wasilah atau penyambung lidah dari guru-guru yang ada di SMK IT At-Taqwa 07. Ya demikian apa yang sudah saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya bila dalam penyambutan kami ya tutur kata kami, sapa kami, penerimaan kami, itulah manusia, kodrati manusia. Ya, al-insanu, manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Nah, itu demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Ustadz Haji Mahar Mustafa SPDI selaku DKM, Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Masjid Jami At-Taqwa. Dan yang saya hormati Al-Ustadz Ridwan Abdul Fattah SPDI selaku Ketua SMK, Kepala SMK ITE atau K07. Dan yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Haji Ayub Rohadi MPhil selaku anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dan segenap guru-guru SMK ITE atau K07 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, serta para hadirin dan hadiroh yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat panjang umur serta sehat badan. Dan yang kedua, salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk berpidato di depan hadirin sekalian dengan tema makna dalam bersyukur. Memanjatkan rasa syukur terdengar mudah untuk dilakukan di saat suasana hati kita sedang senang atau bahagia. Sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Ia berikan. Seperti yang tertera pada Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Di sini kita bisa memahami bahwa memanjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah sikap yang patut kita lakukan untuk berterima kasih kepada Allah. Jika dengan sesama manusia saja kita diharuskan berterima kasih atas kebaikannya, masa kita bisa lupa untuk berterima kasih kepada yang ciptakan kita? Dan kita harus selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita dimanapun dan di dalam kondisi apapun. Jika kita dalam kondisi kesulitan, kita selalu mengingat pertolongan. Jika dalam kondisi kesulitan, kita meminta pertolongan kepadanya. Begitu pula di saat suasana hati kita sedang senang atau bahagia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah ceramah pendidikan. Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara inti yang kita nantikan bersama, yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ayub Rohadi MPhil. Kepada beliau kami persilakan. Salam Muhammad. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Bu? Snack udah habis. Masih ada stoknya ya, Ustaz ya? Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Yayasan At-Taqwa 25 Ustaz Saifuddin Abdul Fattah SPD. Semoga Allah berikan keberkahan untuk beliau, dipanjangkan umurnya, dikuatkan fisiknya, dan memudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumberjaya, Pak Haji Matam. Sudah 2 kali saya ketemu di dalam acara yang seperti ini. Maulid di At-Thayyibah ya Pak Raya. Yang kedua di sini. Kemudian juga Ketua PMG ada komite para tenaga pendidik dan juga mungkin pengurus Yayasan At-Taqwa. Ini SMK-nya SMK 07 ya, SMK 7 At-Taqwa, SMK IT, dan juga para wali murid semuanya, anak-anakku yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan manfaat di masa depan untuk orang tua, ya, agama dan bangsa ini. Amin. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang saya diundang ke sini, disuruh ngisi ceramah pendidikan. Waktunya sampai jam 21. Lama amat. Belum pada masak tuh, Pak Ustaz. Pak Kepsek, Pak Kepala Sekolah Pak Ridwan ini, beliau sama-sama alumni At-Taqwa. Jadi saya setahun di atas Ustaz Ridwan Abdul Fattah, Pak Kepala Sekolah. Jadi ngundang saya gampang, pakai WA aja gitu. Karena udah kenal ketika mondok dulu. Zaman kami mondok di At-Taqwa itu masih masak kita ya, nggak langsung makan Bu. Karena mah sekolah enak gitu. Mondok pas selesai sekolah langsung makan. Dulu masak dulu ya. Saya 8 tahun di At-Taqwa sampai PTA saya. Setelah itu terbang ke Islamabad, ibu kota Pakistan, kurang lebih 15 tahun di sana. Ya lumayan Bu, kenyang makan roti canai. Nggak ada nasi uduk, nggak ada nasi uduk, ya. Nggak ada nasi uduk ketannya. Kalau pagi-pagi biasanya ketan, ya sama kacang nggak ada, bakso nggak ada, apalagi, ya, gemblong nggak ada. Oke, ada lah yang ada di Bekasi nggak ada di sana. Oleh sebab itu, ini waktunya anak-anak kita untuk semangat menuntut ilmu. Manjada, wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diniatkan. Saya yakin lelahnya ibu bapak semua ini akan hilang kalau anaknya sukses, betul. Jadi jangan melihat masa depan saya nanti kayak apa. Jangan kaitkan masalah pendidikan itu, sekolah itu dengan pekerjaan kita di depan. Jangan. Ingat Agim itu Pak, lulusan teknik, tapi jadi kiai. Agim kenal semua kan ya? Itu teknik sekolahnya, SD, SMP, SMA, kuliah di Unjani, Bandung, teknik, jadi kiai. Nah, kalau tadi ada yang kontes di sini pidato, bagus pidatonya, dia paham tentang ilmu di SMK ini dan juga bisa ngisi tausiah. Hebat nggak At-Taqwa 07? Luar biasa. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Saya ingin mengingat pesan Pak Kiai, karena saya masih ketemu dengan beliau tahun 91, 92 ya, waktu masuk PTA itu.
At-taqwa itu adalah ibadahnya NU. Ini kata beliau nih, saya masih ingat tuh. Ibadahnya cara NU. Kemudian manajemen pendidikannya adalah Muhammadiyah. Jadi anggota dewan itu hal yang biasa. Kenapa kayak pesan begitu? Nah kita Bekasi nih Bu, punya duitnya berapa Bekasi ya? 6,5 triliun. 6,5 triliun. 1 triliun itu berapa? 1.000 miliar kan ya? Kalau dikasih 1 triliun saja ke Ustaz Ridwan, wah selesai, jadi istana ini SMK ini. Ya, nggak pakai nunggu hibah lagi tuh. Jadi banyak. Bekasi ini milik kita. Kita dididik untuk ya mengembangkan bakat. Ada wasilah politik masuk di dalam. Ada wasilah soal akademik, silahkan menulis. Ada wasilah soal studi terapan SMP ini kan semuanya harus diamalkan semua ilmunya ya. Ilmu praktek semua kan ya. Akuntansi, manajemen, apalagi jurusan ini. Tadi ada Elin, ya kan? Otomotif, ya ada applied study semuanya. Tetapi dalam dunia pendidikan hari ini tidak semata-mata itu skill pengetahuan, tetapi harus ada kecerdasan emosional. Harus jadi soleh, orang yang baik. Itulah pendidikan IT, Islam terpadu. IT itu kan nggak boleh dipisahkan ilmu agama dengan ilmu umum. Ilmu dunia dan ilmu agama jangan dipisah. Saya pengalaman di dunia pendidikan, saya pernah di IBS. IBS itu di Hyundai, SMA ya. Itu sekolah cuma 2 tahun Pak, sekolahnya. Jadi sekolah akselerasi 2 tahun cuma. Biasanya SMA itu 3 tahun. Saya tanya sama TU, ini maksudnya berapa sini? 100 juta Zat. Jadi kalau kita pengen sekolah di IBS, uang masuknya berapa? 100 juta. Maka secara hukum alam yang punya duit itu kan pejabat. Banyak anak-anak pejabat itu. Saya sebagai guru agama nggak puas ya. Kenapa? Menanamkan akhlak itu susah ternyata pada anak-anak pejabat dan anak-anak orang kaya. Setahun saya di sana dan saya nggak sudah sambung lagi. Selesai. Ditelepon sama Ustaz Sadudin, bupati waktu itu. Ustaz, gabungnya kita mau bikin SMA Tarik Binsian. Bantu-bantu ya katanya. Bantu-bantu 8 tahun saya di situ. Bantuin doang 8 tahun ya Pak. Di Jatimulya itu SMA-nya. Ya kan? Alhamdulillah bagus-bagus anaknya, pengetahuannya, akhlaknya, ibadahnya. Bahkan ketika saya jadi wali kelas, itu orang tua dia dari Padang, pas lihat rapotnya ditutup langsung. Bagi saya nggak penting nilai Ustaz. Saya ingin tanya anak saya gimana sholatnya, gimana baca Qurannya, gimana ibadahnya. Itu yang saya mau di sini di SMA Tarik Binsian. Soal usaha saya udah siapin tuh, ada lapak buat dia tuh. Biasalah orang Padang kan hobinya dagang Pak ya. Padang itu pandai dagang. Kalau Sunda suka dandan. Orang Sunda suka dandan gitu. Jadi soal usaha dia, urusan hidupnya ke depan udah saya siapin. Yang penting akhlak yang paling mahal. Itu bagi saya. Makanya alhamdulillah kalau anak-anak SMK IT At-Taqwa ini nggak ada tawuran, nggak ada masalah yang sifatnya merepotkan orang tua dan sekolah. Alhamdulillah. Ini berarti penanaman akhlaknya sukses, ya berhasil. Karena ada kecerdasan kognitif, pengetahuan, ada yang namanya afektif, ada yang namanya spiritual. Kalau nggak sholat diapain kan? Ada anak SMK nih, At-Taqwa nggak sholat, dihukum nggak? Kalau di sekolah,
dihukum. Kita butuh orang yang soleh dan punya keterampilan. Saya biasa ngisi khutbah Jumat di Masjid Baitul Mustafa. Di samping itu ada SMK Mitra Industri, saudara. Mahal. Tetapi mohon maaf Ibu, saya sampaikan, ini apakah ketika lulus di sini langsung mendapat pekerjaan di PT, di perusahaan? Ya, tetapi cuma 6 bulan. Berapa lama Pak? 6 bulan doang. Setelah itu di stop, ya udah urus masing-masing. Ini kan ilmunya ilmu praktek langsung. Maka kepala sekolah harus siap nih membuka link dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Tadi ada PT Toyota, ada PT Coca-Cola itu, ya. Jadi ketika lulus sudah siap nih, masuk sini, masuk ke sini, masuk ke sini, ada semua. Kalau ibu ingin anaknya kuliah, boleh nggak Bu? Bisa nggak lulusan SMK kuliah? Bisa kan tamatan SMK kuliah? Bisa Bu. Bu, soal duit Bu, ya tergantung kita punya niat ya. Saya ingat nih, saya tahun 92 berangkat ke Pakistan tuh udah jual habis semua, jual sawah, jual kebun. Iya, ini pengalaman ya, susahnya dulu. Dan saya ingat selama 15 tahun itu saya cuma sekali dititipin uang saku. Kata bapak saya, jangan minta lagi, nggak ada yang lagi diminta. Ya, ini adik lu banyak, subhanallah, yang penting nyampe sana. Punya semangat untuk bagaimana sukses ke depannya. Alhamdulillah, pergi dewekan, pulangnya berlima. Mau nikah di sana, punya anak 3. Ya sukses, alhamdulillah itu. Kagak dikasih lagi duit itu. Apa yang saya lakukan? Saya kulik ketik. Jadi ada mahasiswa lagi nulis tesis atau skripsi, kan nulisnya pakai bahasa Arab. Saya ngetik. Selebarnya ada hitungan. Dari situ saya bisa hidup. Yang kedua, ternyata selain orang Indonesia nggak tahu kalau pete Cina itu enak dimasak. Pete Cina. Jadi di asrama kami itu di Islamabad banyak tumbuh pete Cina itu. Ya. Kita petikin kita bikin masak sayur asam. Enak banget ya. Datang orang Palestina itu, ngapain di situ? Enggak, lagi ngambilin ini buahnya, saya bilang. Itu kan buat kambing katanya. Anta kalau kamu sama dengan kambing makan itu. Kenapa dimakan sama kamu gitu, makanan kambing gitu? Oh enggak, di Indonesia ini masakan favorit kami. Oh gitu ya. Akhirnya kita siapin buat dia tuh. Enak juga katanya. Nyobain dia itu. Jadi itulah ketika semangat ada jiddiyah, kesungguhan, pasti ada jalan. Ustaz Abdul Somad itu sukses karena ibunya ketika dia kuliah di Al-Azhar itu, setiap Senin dia puasa, Kamis dia puasa, dia niatkan sebagai wasilah untuk kemudahan anak yang sedang menuntut ilmu. Ini diundang ngambil rapot itu datang ya. Coba. Jadi pendidikan jangan dikasih ke sekolah saja Bu. Ibu harus tahu gimana ini anak saya di sekolah, gimana ibadahnya, gimana hasil ya ujiannya, harus tahu. Coba tadi wali kelas ada berapa ya kelas 12? Ada 9. Yang datang cuma 3. Ini yang 6 lagi kemana? Siang Pak. Siang makanya. Siang ambilnya? Ya. Lah kan dijadwalin di undangannya itu jam 8 sampai jam 12. Jadi penting, ada ihtimam, ada namanya perhatian, ada ihtimam. Saya alhamdulillah ya, anak saya ini yang pertama di UPI, udah mau wisuda. Yang kedua di Juanda. Saya banyak nanya, kamu itu sejak masuk kuliah sampai hari itu belum di kampus, kuliahnya online.
Lah emang dikasih pilihan Bi katanya, boleh offline, boleh online. Online katanya. Waduh, langsung saya cek ke kampusnya, betul nggak ini? Ada dua pilihan, boleh offline, boleh online. Betul Pak. Cobalah nanti kalau bisa Pak, kalau udah aman offline semua. Bu, online itu dalam dunia pendidikan belum ada hasilnya sampai hari ini. Tanya ke Menteri Pendidikan, ada nggak hasilnya? Ini mah konsep pilihan terpaksa, kita nggak boleh datang ke sekolah, akhirnya pendidikannya online. Ilmunya kagak nyangkut gitu. Nyangkut di mana San? Ya online ilmunya. Jadi online itu terpaksa kita sebagai pilihan saja Pak. Uji cobanya belum ada dalam dunia pendidikan, harus ketemu, ya, ketemu dengan gurunya, ketemu dengan dosennya. Dia bilang nanti tahun depan nih, dikit lagi katanya offline semua. Bilang alhamdulillah ini udah semester 5 belum injak kampus coba. Ya, ini udah offline semua San, SMK. Ya cuma 60 berapa? Ya, ada 10 di masjid sini gitu ya. Dalam ada 10 udah selesai itu. Ngapain pakai online segala? Jadi ada ihtimam dalam pendidikan itu. Orang tuanya juga peduli, sekolah juga peduli. Insya Allah anak kita akan sukses. Kalau bisa ibu puasa kalau di ujian. Kan kalau tadi ibunya Ustaz Abdul Somad itu setiap Senin Kamis dia puasa. Mudah-mudahan anaknya disehatkan, dimudahkan dia ketika dapat ilmu. Ini mah pas ujian aja Bu. Ya. Saya juga bingung udah ketinggalan zaman nih. Karena perubahan kurikulum. Udah pakai apa kurikulumnya? Merdeka ya? Udah paham Ustaznya? Belum. Baru kita mulai, kita ambil, kita lakukan pelatihan, udah ganti lagi kurikulumnya. Dulu kurikulumnya Kurtilas ya. Kurikulum 2013. Sampai kata guru itu diplesetkan, Kurtilas kurikulum tidak jelas. Baru kita mulai, udah ganti lagi. KTSP diplesetkan kata siapa? Sekarang ganti lagi. Saya melihat jajahan Belanda itu begini, kita dijajah sama Belanda. Coba kita di jajahan Belanda, bisa nggak bahasa Belanda? Ibu bisa bahasa Belanda? Bedok saya aja, baru lah bisa cuma satu kata bedok saya. Kita dijajah sama Belanda 3 abad setengah, tapi nggak bisa bahasa Belanda. Tapi jajahan Inggris itu maju semuanya. Pakistan, India, Bangladesh, ya Malaysia. Orang Malaysia kalau ngomong bahasa Inggris itu nggak pakai teks, hebat bahasanya dia. Presiden kita coba kalau pidato bahasa Inggris, lempepotan gitu. Penting itu bahasa. Hari ini kita berhadapan dengan anak milenial, generasi Z, atau disebut dengan generasi strawberry. Strawberry itu dipetik, besok terbusuk. Ini milenial yang kita hadapi. Bisa nggak milenial dipisahkan dengan HP-nya? Bisa? Tidak. Jadi milenial kehebatannya, dia sangat hebat dalam masalah teknologi dan medsos. Betul. Kita masih pakai WA, dia udah ganti pakai apa? TikTok ya. Instagram masih ada yang pakai? Masih. Apalagi yang bisa dipakai sama milenial? Facebook masih. Kalau ibu pakai Facebook? HP juga bingung katanya, HP juga. WA aja Bu ya, WA ya. Coba. Kita ketinggalan, dia sudah pakai ya cara yang dimilikinya, menguasai soal aplikasi, menguasai soal teknologi. Ya. Yang kedua, milenial itu adalah hidupnya simple. Tahu simple hidup? Nggak mau repot dia itu. Pokoknya ngantuk tidur di sini jadi. Baju nggak ganti-ganti gitu. Traveling nggak banyak-banyak, bawa gembolannya. Itu milenial. Yang ketiga, dia maunya pindah-pindah. Pindah-pindah hidupnya tuh. Makanya pas liburan sekolah dia main ke tempat di mana, nginep
pindah lagi kemana, nginep lagi gitu. Iya. Ya kan? Jadi harus paham kita ini. Mendidik anak kita itu kata Nabi, alimu auladakum hasba zamanihim. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan kita cerita nih orang tua, dulu bapak itu waktu sekolah SD, jangan pakai ikat pinggang, ya. Kita tuh pakai apa? Ngencengin celananya, pakai tali plastik. Tuh bapak dulu begitu. Sekolah SD-nya nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Emang mau dipakai sama anak kita hari ini, Pak? Datang ke SMK nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Ya, zamannya sudah beda. Alimu auladakum hasba zamanihim. Bahkan bahasanya kita ini sebagai orang tua harus paham. Bahasa milenial coba. Kalau so tahu apa namanya? Banyak nanya nih. Apa Bu? Kepo. Kepo ya? Kepo. Kalau alay ada nggak di kamus? Alay banget loh, ada nggak? Ya, lebay gitu. Ini orang tua harus paham, ngikuti bahasa anak milenial. Bu, kalau bilang begini apa Bu? Lop. Sarang heo. Kalau uang apa uang? Mami. Duit. Cuan, tuh. Cuan. Nggak ada di kamus itu. Tapi anak milenial itulah bahasanya. Tiau. Bahkan bahasa disingkat. Ya. Kalau tunggu dulu apa singkatannya? Bahasa apapun ngomong sama ibunya disingkat semua itu. Ya, betul. Ini bahasa milenial. Jadi dia sudah tumbuh dengan lingkungan yang ada, dengan teknologi yang ada. Makanya ingat, zaman kita buta huruf itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Hari ini buta huruf tidak bisa bahasa asing. Tidak bisa bahasa asing. Apa bahasa asing yang banyak dipakai? Bahasa internasional. Bahasa Inggris, Pak. Ibu siap ngasih ongkosin ke Amerika, ke Washington DC, naik pesawat dewek-dewek. Mau masuk pesawat bingung gimana katanya. Ya kan? Jawabnya gimana kalau ditanya, kan gitu ya. Tapi kalau anak kita ini tamat SMK, kita lepas ke mana? Ke Amerika, berani sendirian dia. Nggak pakai lihat komus dia itu. Udah pandai bahasa Inggris apa? Saya itu dosen di STI khas ya, Haji Agus Salim. Itu mahasiswa, saya kasih tugas hari ini, besok selesai. Pas saya baca semua itu, tugas-tugasnya sama semua. Sama semua. Jadi ujiannya nih besok UAS tuh online. Saya kasih soal 5 ya, mata kuliah falsafah. Itu jawabannya semua satu kelas sama. Iya, benar. Sebab ilmunya ada di Google. Ayatnya sudah berubah. Fas'alu Ustadz Google in kuntum lata lamun. Tanya tuh Mbah Google kalau kamu nggak tahu. Semuanya ada di situ. Jadi dikasih tugas hari ini, besok selesai. Nah tinggal copy paste, searching, ganti nama. Nah itu yang saya ingatkan. Kalian nggak boleh ganti nama langsung itu. Kalau diubah-ubah dikit, bisa kita ngaku ini bikinan kita. Nah ini tulisan utuh, ada 7 halaman, diganti namanya. Padahal bukan tulisan dia. Jadi betapa hebatnya ilmu hari ini dibantu dengan teknologi yang begitu hebat. Ilmu apa saja? Dulu saya waktu kuliah itu membeli buku dikit-dikit. Maka saya di rumah banyak banget Ustaz buku itu. Yang bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Pakistan, ada semua itu buku itu. Ada kali 500 kilo Pak. Anak saya kuliah di UPI, udah mau selesai, buku kamu mana? Lah kagak ada nih, kita mau nggak beli buku kan ya. Pakai e-book. Kalau e-book, buku elektronik. Ada semua, tinggal klik. Searching, ada websitenya, buku apa yang dia butuhkan ada. Lihat, kalian sekolah nggak perlu beli buku, kecuali LKS. Ini LKS sudah beli kagak mau juga. Jadi LKS itu penting. LKS itu udah
Udah paling simpel ya, sederhana ya. Kalau buku kan mahalan tebel itu. Kalau kita udah pakai LKS tuh, jangan nanti minta lagi, Ustadz ada nggak yang lebih tipis lagi dari LKS? Ragu mana nanti ya? Jadi silahkan lah Bu. Jadi zaman kita semakin mudah, semakin gampang, teknologi semua dikuasai oleh anak-anak kita hari ini. Itulah milenial. Dia nggak mau pindah, nggak mau tetap satu tempat, pengen pindah-pindah terus gitu. Saya sampai tulis tuh, ya kelebihan anak-anak milenial itu apa? Ada dalam catatan saya. Kita orang tua masih gaptek, anak-anak kita udah hebat semua. Diikutin sama orang tua, dia pindah lagi, punya aplikasi yang lebih canggih lagi. Ya. TikTok. Nah ibu-ibu main TikTok, lucu jadinya kan. Ya lagi masak dibikin TikTok. Anak-anak kalian udah hebat semua itu. Dia punya komunitas. Tapi ingat bahayanya apa? Anak milenial mudah putus asa. Mudah putus asa. Coba, dia punya HP, bagus HP-nya, nggak ada pulsa. Stres. Ngamuk nggak? Ngamuk? Ngamuk itu dia. Lihat tuh. Jadi kita hidup di zaman yang namanya globalisasi. Apa yang disaksikan hari ini itu mudah semuanya. Piala Dunia nggak usah berangkat ke mana, ke Qatar. Kita tonton di TV. Makanya pemerintah hebat. Dimatiin tuh TV semua. TV tabung, TV semua itu ya, yang manual. Semuanya TV-nya jadi digital. Pakai apa Bu? STP. Ya, set top box. Ada yang jual TV-nya buat beli apa? Set box. Pas pulang gak bingung saya. Di mana nyetelnya kan gitu ya. Karena gak kuat beli itu. Digitalisasi sudah hari ini. Pinter banget ya pemerintah ya pas Piala Dunia. Iya. Yang hobi bola kan mau nggak mau beli set box itu. Yang hobi bola itu pasti beli itu, ya. Jadi sudah digitalisasi. Di Pemda pun keuangan digital. Nih Pak Lurah dapat ADD, anggaran dana desa dari pusat. Nah, ada aplikasinya sudah itu. Langsung ke pusat laporannya. Digitalisasi ini penting. Karena ke depan tidak paham dunia digital, ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Ya. Jadi kemajuan fasilitas pendidikan yang sudah bagus ini, alhamdulillah kita nikmati. Kuliah nggak perlu beli buku, hanya download aplikasi e-booknya. Ada semua buku di situ. Saya pun di agama ternyata ada aplikasi Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah, apapun ilmunya tentang agama ada di situ. Akidah ada kitab-kitabnya, hadis ada semua, tafsir ada semua, fikih ada semua. Saya bilang nih buat apa saya ngumpulin buku dikit-dikit, dikirim lewat kapal laut, ongkosnya mahal. Lah sampai sini Pak udah gak kepake itu. Ada Maktabah Syamilah, ada Maktabah Syamilah. Jadi fasilitas yang semakin mudah ini ya kita nikmati, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada nilai pendidikan dalam Islam, yaitu keikhlasan. Ibu ikhlas nyekolahin anak yang takwa? Ikhlas bayar SPP-nya berapa? Gope? 5.000 ya Ustaz ya? Anak pengen sukses, kita gak mampu ya Bu ya. Tapi masih banyak jalan Bu insya Allah ya. Anak kita sukses semuanya. Jadi ikhlaskan SPP-nya, ikhlaskan apapun yang menjadi ya permintaan dari sekolah itu. Saya yakin sekolah nggak akan memberatkan ibu semua. Hanya hati ibu saja merasa berat itu. Sebab tidak mungkin kita dapat ilmu tanpa ada biaya, bekal. Kalau kata Imam Syafi'i ada 6 itu. Kamu tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. 1, kesungguhan, kecerdasan, mendampingi ustadz, ya, waktu yang panjang, apalagi Ustaz? Ya. Fulus, bekal, ya kan? Itu semuanya menjadi bekal untuk dapat ilmu, kata Imam Syafi'i.
Jangan kepengen sekolah cepat selesai, lagi pada dapat ilmu. Udah ada itu kajiannya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMK 3 tahun, kuliah S1 berapa? 4 tahun. Ya. Jadi memang panjang pendidikan itu. Jangan instan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini Bekasi ada berapa ribu perusahaan. Tapi tamatan SMK apakah mudah ketika dia berijazah, dia ambil ijazah, cari pekerjaan di PT mudah nggak? Yang ada juga pada di PHK Pak. Nah inilah tantangan buat SMK Santriwan ini. Kalau mitra industri itu setiap tahunnya ada 50 anak yang dikirim ke Jepang. Karena kelasnya beda itu. SPP-nya itu 1 juta per bulan. Tapi banyak anak muridnya. Kenapa? Sebab kita ini orang Bekasi maunya instan. Selesai SMK langsung dapat lulus gitu ya. Punya penghasilan. Saya itu cukup lama Bu, 27 tahun sekolahnya. Itu belum dapat pekerjaan. Kecuali sampingan tadi tuh boleh ngetik buat makan gitu ya, buat biaya hidup. Pas pulang, saya udah dosen 5 tahun di sana, dosen di kampus tempat saya kuliah 5 tahun di sana. Tapi pulang ke Bekasi, saya harus merangkak lagi. Ketika kita punya kemampuan secara akademis dan keahlian ilmu, maka yang kedua adalah bangun ya koneksi ataupun jaringan kita. Kalau hebat kita nggak ada jaringan juga susah. Makanya pas saya pulang, saya ngisi taklim begini, wah itu ada ustaz baru pulang dari Pakistan, dijadwalin di Papan Mas, Masjid Al-Hidayah, dijadwalin di mana, di PT Epson, di PT Denso, di PT mana lagi, terus begitu. Itulah berkahnya jaringan kita yang kita bangun. Maka anak-anak ini harus ada, punya teman, komunitas. Ketika sudah selesai SMK ini, dia punya ya kenalan, diajak. Biasa begitu ya, Bu. Ya, Ibu juga kesini ada kenalan kan, jadi guru di sini. Iya ada kenalan. Itu penting. Jadi kesungguhan, keikhlasan, kemudian dedikasi itu sangat penting. Tanamkan akhlak mulia di tempat ini sehingga anak-anak kita semua punya akhlak yang baik. Punya akhlak yang baik. Buat apa Bu sukses secara akademik tetapi akhlaknya, ibadahnya ya tidak terjaga. Yang paling susah ngebangunin anak SMK, seusia SMK itu sholat apa Bu? Subuh. Subuhnya dijama dengan duha, betul? Betul. Jam 7 baru bangun. Duha pakai kunut. Duha pakai kunut. Ini bukan duha tahu, ini mah subuh kesiangan. Subuh kesiangan. Ini butuh ya kesabaran kita semua nih orang tua untuk membangun anak untuk salat subuh saja itu susah. Ya. Malamnya begadang, betul? Betul. Main game. Ya. Apalagi kalau malam minggu ya, sampai subuh itu melek. Harus paham kita tabiat anak milenial nih. Hobinya begadang, hobinya ke kafe, minum cuma segelas kopi, berapa jam duduknya Bu? Pagi. Sampai pagi. Beli cuma 1 gelas kopi itu. Itulah milenial, harus dipahami. Makanya jangan sampai ada gap nih. Apa pemisah? Kita orang tua sama anak milenial kagak nyambung. Jangan sampai nggak nyambung gitu. Kita ini generasi pohon kelapa. Kalau ini apa tadi? Strawberry ya? Strawberry. Ya. Beda banget kalau pohon kelapa mah kuat Pak. Jadi sangat penting. Jangan kaitkan masalah anak kita pendidikannya di apa, nanti dia harus jadi ini. Nggak mesti itu. Yang penting bahwa anak kita senang, hobi sekolah di SMK. Saya tanya nih, anak-anak nih, senang nggak di SMK? Secara akademik senang nggak? Apa dipaksa ini? Jangan sampai ada anak kita setingkat SMA, SMK itu dipaksa. Makanya mohon maaf, Santriwan nih. Kenapa agak susah kita PPDB-nya? Kalau SD yang milih itu ibu bapaknya.
Tom, lu sekolah di SD ini ya. Lu sekolah di SMI Atakwa ya. Iya aja tuh anak tuh, masih SD. SMP masih siapa yang milih? Orang tua. Orang tua. Tapi ketika tamat SMP atau sanawiyah, untuk ke SMA, SMK yang memilih adalah anaknya yang secara langsung dia pilih. Makanya agak susah ya. Ya mudah-mudahan tadi untuk penyambung lidahnya ibu-ibu, orang tua nih. Ya. Kalau ada yang nanya, Bu, anak saya mau sekolah di SMK, SMK mana yang paling bagus ya? SMA apa Bu jawabannya? SMK Atakwa gitu ya. Siap bilang begitu. Kalau soal sesuai apa enggak sesuai, tanya Ustaz Ridwan tuh. Sesuai nggak? Kalau saya bilang begitu Ustaz. Yang paling hebat, the best adalah SMK Atakwa. Kalau itu sudah berjalan, nggak usah besok tahun depan bikin brosur lagi. Karena iklan itu dipasang di billboard, ya masuk data, masuk TV, itu nggak banyak pengaruh. Yang paling efektif, yang paling hebat adalah dari mulut ke mulut. Saya pernah aktif di sebuah travel haji dan umrah itu. Jamaah banyak bukan dari iklan, tetapi pengalaman dia dibimbing oleh travel yang kita bikin. Wah, kalau mau umrah siapa dia? Wah, itu sama talbiyah tuh. Travel talbiyah, bagus ustadznya. Banyak Pak itu. Karena pendidikan adalah jasa. Jasa itu modalnya adalah kepercayaan. Hati-hati kalau SMK itu sudah cacat, nauzubillah min dzalik. Susah kita ngebangunnya. Karena lembaga pendidikan itu modalnya adalah trust, kepercayaan. Bu, saya tanya, bank itu punya duit apa kagak? Duitnya duit siapa? Sabar. Duit nasabah. Kita milih, ini bank banyak banget nih. Ada bank BJB, ada bank BSI, ada bank BNI, ya. Kita milih kan? Kenapa yang paling banyak BCA? Paling banyak BCA nasabahnya. Sebab dia sudah sangat tinggi kepercayaannya dari kalangan nasabah itu. BSI se-Indonesia itu baru 5% peminatnya. BSI Pak, bank syariah itu. Padahal orang Islamnya banyak di Indonesia, tapi mesti betah di bank konvensional. Karena butuh membangun ya percayaan dari masyarakat. Ini pun begitu SMK. Tapi saya yakin ketika sudah dulunya berapa? 16. Hah? 16. Angkatan kedua 30. belum naik, kan? Angkatan ketiga naik lagi. Naik Tuh. terus. Kalau sudah naik trennya itu bagus sudah itu. Yang kita khawatirkan jejak. Pertama 16. Angkatan kedua 20, angkatan ketiga 9. Nah ini bingung nih ngitung ini. Ini pakai apa lagi ngitungnya ini? Ya kan? Nah makanya dengan fasilitasnya semakin bagus, semakin banyak ini, ya anak muridnya, orang tua semakin promosi kemana-mana, itu akan meringankan pihak sekolah. Ya. Jadi anak-anak kita kepengen sukses tadi, doakan Bu, ya ini waktunya mereka semua untuk dapat ilmu. Kalau kita mau udah tuntas, betul Bu? Emang ibu mau sekolah lagi di SMK? Hah? Bapak mau sekolah lagi? Kan enggak. Makanya orang tua itu omongannya masa lalu. Dulu ibu waktu SD begini, dulu ibu waktu SMA begini. Itu orang tua. Tapi anak-anak milenial melihatnya ke depan. Saya kepengen ini, saya kepengen itu. Ikuti keinginannya, yang penting kamu senang di situ. Karena kalau senang Pak, akan dibela mati-matian. Saya ketika pulang tahun 97, ditanya sama ustaz saya waktu sanawiyah, Ustaz, ente ngambil apa kuliahnya? Ambil ini, guru perbandingan agama. Kan agama pakai dibanding-bandingkan. Agama pakai dibanding-bandingkan. Udah ketahuan Islam yang paling bagus. Tapi ini disiplin ilmu yang saya senang. Saya senang di ilmu filsafat dan ilmu perbandingan agama. Mau bilang apapun orang lain saya tetap jalani. Kenapa? Ini hobi saya. Saya senang di situ. Maka nanti ini Bu, ketika anak mau kuliah lanjut, jangan ibu yang nentuin jurusannya.
Nah, kamu mau ngambil apa? Neng, lu ngambil apa kuliahnya? Ya, ngambil tata boga. Tahu tata boga? Masak. Ya, jadi tukang masak. Ya, lu makanya ngikutin gua. Gua udah biasa masak ini. Beda bu. Kalau masaknya pakai ilmu itu beda. Dia masak kangkung, disuguhkan jadi terasa apa? Hah? Kagum sama ayam gitu ya. Jadi ada ilmunya, biarkan dia ngambil tata boga. Apalagi saya mau ngambil tata busana. Nggak apa-apa, kamu hobi di situ, seneng. Ya, bismillah, jalan. Jangan dipaksa. Ini sudah zamannya dia memilih. Untuk kuliah di mana jurusannya, biarkan masing-masing dia senang memilihnya. Saya tanya anak saya ketiga laki-laki, lulusan akidah. Kamu mau kuliah di mana? Di kampus ini. Ambil apa? Ambil kelautan. Terus menjadi apa? Mau jadi putri duyung katanya. Saya bilang kamu nih udah mau selesai, saya bilang mau kuliah masih bingung ambil jurusannya. Aku bingung pikirnya apa yang pas katanya buat aku. Saya bilang nggak mungkin kamu itu nggak ada yang pas, pasti ada yang pas. Ya. Akhirnya dibilang udahlah, aku pindah aja lah. Siap ngikutin Abi ke Pakistan lagi. Lahir Pakistan dia, balik ke Pakistan, terus ngambil apa nih? Usuludin. Kamu dari SMA ke Usuludin nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku hobi gitu. Nah kalau kamu hobi, ayo Bismillah jalan, ya kan? Ngambil Usuludin, urusannya hadis. Yang kedua bilang, Bi, aku mau kuliah, tapi yang penting nggak ada matematikanya kan? Bingung ini kuliah nggak ada matematikanya. Ngambillah MPI, Manajemen Pendidikan Islam, ya kan? Ternyata ada matematika, Bu. Saya bilang nggak ada kuliah itu tanpa ilmu matematika. Nulis penelitian ada, statistik di situ, butuh matematika. Ya. Makanya anak-anak yang ingin milih kuliah, silahkan Bu. Dia yang nentuin, kita cuma ngebiayain. Kuliah di mana? Di Unisma. Tunggu dulu, berapa hitung-hitungannya ini? Unisma gitu ya. Ya insya Allah mampu dah gitu. Kalau kurang mampu, tinggal kepala desa yang naik tanda tangan. Ada SKTM gitu Pak ya? SKTM dibantu, ya. Dibantu. Jadi memang pahlawan pendidikan sangat sulit, butuh kesabaran yang panjang. Ustaz Ridwan senang kaki dia kesini Bu, jalan kaki dia senang, naik motor dia senang, naik mobil apalagi kan gitu ya. Wih, kepala sekolah SMK IT Ataqwa, mobilnya BMW. Ya, BMW mobilnya. Tapi jangan saat kalau belum maju, jadi fitnah nanti. Wah, itu jangan-jangan dana pos dimakan semua nih. Kepala sekolah. Makanya menyesuaikan kepala sekolahnya, gurunya menyesuaikan semua. Ya, tapi alhamdulillah sehat semua saja, berkah semua. Saya nggak tahu gajinya berapa itu. Ya. Sama waktu saya jadi guru Tariq Biziyad itu. Alhamdulillah, apalagi dosen kan? Dosen. Ya. Dosen di Stayhas itu sekali datang cuman berapa ya? 150. Kuliahnya ganjil genap. Jadi jadwal saya itu genap, Sabtu kedua, Sabtu keempat. Udah gitu Sabtu keduanya itu di bulan lalu itu Maulid Nabi. Agak masuk, Pak. Maulid ke apa? Pas Sabtu keempatnya genap, itu pun tanggal merah lagi. Kagak dapat gaji di sanksi bulan itu. Jadi dosen itu. Jadi dosen cuma status. Saya di KTP masih tertulis dosen, bukan anggota dewan. Ya, kerjaan dosen. Ya. Dosen di mana? Di Stayhas, Sekolah Tinggi Haji Agus Salim. Dan banyak alumni SMK yang kuliah di situ, ngambil ilmu pendidikan, ilmu ekonomi Islam, ada di situ. Maka silakan Bu, anak kita dikasih pilihan. Ayo kalau mau kuliah. Kalau nggak ada biayanya silahkan cari pekerjaan yang sesuai dengan ya. Anak-anak kita bisa ibadah, anak-anak kita bisa ya ngaji di perusahaan. Saya ngisi di Denso itu, alhamdulillah tuh jam 5 sampai maghrib itu banyak jamaahnya.
Denso 1, Denso 2, Denso 3. Jadi bekerja untuk kehidupan dunia, tapi sebelum dia pulang dia ngaji dulu. Ada pengajian di PT-PT itu. Makanya nanti ketika ada kesempatan bekerja di perusahaan, ada pengajian, ikut. Mau di Kayaba ataupun di perusahaan manapun. Jangan pas dapat pekerjaan lupa dengan ibadahnya. Ya, dengan kewajibannya sebagai orang Islam yang baik. Di sini sholat 5 waktu dijaga, alhamdulillah diawasi. Nah, makanya untuk kelas 12 yang jumlahnya berapa? 9. Mudah-mudahan ini menjadi generasi yang sukses. Orang tuanya silakan saja nego sama anaknya, mau kuliah apa, cukup sampai SMK saja. Ya, untuk pekerjaan nanti Ustaz Ridwan yang akan mencari apa relasinya ya dengan PT-PT yang ada itu. Setahu saya Kayaba itu ada lowongan. Ya, Ustaz Ridwan nanti saya perkenalkan dengan HRD-nya. Saya ngisi pengajian udah lama di situ. Jadi saya nggak mesti jadi anggota dewan, jadi guru ngaji pun bisa ya memfasilitasi anak yang tamat SMK, SMA bisa masuk di perusahaan. Ya, mudah-mudahan At-Taqwa dapat berkahnya. Itu satunya. Jadi yang penting kata Kayaba itu tamatan SMK. Kalaupun SMA, Ustaz Ayub dia itu jurusannya IPA bukan IPS. Itu untuk Kayaba. Ya. Jadi kalau ada yang tamat SMK sini At-Taqwa, ya kelas 12 khususnya, daftarkan saja ke PT-PT yang punya peluang untuk diterima di sana. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan zaman anak kita yang memang sangat manja dengan teknologi, ya, mereka menjadi pejuang-pejuang masa depan, sukses. Kita menjadi saksi anak kita adalah anak yang sukses dunia dan akhirat. Itu saja mungkin yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf para asatidz di sini. Ini hanya sharing pendapat saja, sharing ilmu. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita semua. Semangat ya Bu untuk mengawasi anak-anak kita sekolah. Dan berapa di sini sekolahnya? Jam 7 sampai jam 1 itu tugasnya sekolah. Jam 1 pulang, ya ibu anaknya jam berapa Bu? Jam 5 hari belum pulang juga, belum nyampe. Ditelepon gak tuh anak? Hah? Ditelepon gak? Berarti kalau kagak ditelepon ini ibu udah masak bodoh namanya. Nah, lo di mana lo? Lo sekolah kan jam 1 pulangnya. Ini udah mahal masih belum nyampe. Macet. Maka agak katanya main dulu ke rumah temen. Siapa temennya? Harus tahu. Karena itu yang menjadi pengawasan kita semua. Sekolah ada waktunya, orang tua juga ada waktunya. Maka sama-sama mengawasi, itulah suksesnya anak kita ke depan. Mudah-mudahan ini manfaat apa yang disampaikan. Jazakumullah khairan wa afikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi siraman rohani yang telah diberikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ayub Rohadi MP. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat mempertebal iman dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Syaifuddin Abdul Fattah SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sekalian mari untuk kesempurnaan acara kita, kesempatan siang ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk anak-anak kita yang mengikuti pendidikan di SMK At-Taqwa 07 akan mendapatkan ilmu yang berkah yang telah diberikan oleh guru punya di
kelas dan juga yang akan mengakhiri untuk tahun periode 2020-2023 juga akan mendapatkan satu sukseskan dalam yang melanjutkan juga barangkali mau kuliah, dapatkan perguruannya saudara pilihannya yang mau melanjutkan untuk membantu orang tua menunjang ekonomi juga kan mendapatkan satu pekerjaan yang diinginkan dengan berkali doa Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi karimatul karim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin jazal jalal ikram wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin hamdan na'imin hamdan yuafi yukafi majidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal ridha wa ma yanbaghi li jalwajikir karim wa ajima sultanik. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Rabbi sallallahu an awladana wa zuriyatana wa tilmijana wa ahlina min ahlil ilmi wal khair ahli ilmu wal ibadah wal taqwa wal Quran. Allahumma Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun وَيَذَكِرِ مَا يَا اللَّهُ بِهَا يَا اللَّهُ بِهَا الْخَاتِمَةِ. رَبَّنَا يَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Saya atas nama panitia penyelenggaraan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sebagai pembawa acara hari ini, saya mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terus